Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Yayuda dengan NIM 210011016. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu asuransi. Yang pertama adalah pengertian asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut bahwa asuransi ialah perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Asuransi ini menjadi dasar penerimaan premi untuk perusahaan sebagai imbalan dari satu, memberikan penggantian kepada pemegang polis atau tertanggung atas kerugian, kerusakan, timbulnya biaya, keuntungan yang hilang, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis atau tertanggung atas terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran atas hidup atau meninggalnya tertanggung dengan besar manfaat yang telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi, asuransi atau pertanggungan asuransi bisa diartikan sebagai kontrak berbentuk polis perlindungan finansial. Adapun dalam kebijakan ini tercakup risiko moneter individu karena adanya kontingensi yang tidak bisa diprediksi. Tertanggung adalah pemegang polis, sedangkan penanggung merupakan perusahaan penyediaan asuransi. Penanggunglah yang memberikan pertanggungan atau penggantian untuk banyak kasus kepada pemegang polisnya, tergantung perjanjian yang telah dibuat. Dasar hukum asuransi. Dengan pentingnya asuransi, tentu terdapat aturan hukum yang mendasarinya. Asuransi didasari dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 UU Perasuransian di Indonesia. Sebelumnya undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Adapun dalam undang-undang terbaru ini terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab yang tertulis. Fungsi utama dari asuransi. 1. Memberikan kepastian. Asuransi akan memberikan kepastian terkait pembayaran dan ketidakpastian akan kerugian. Pasalnya, kerugian dapat dikurangi dengan perencanaan administrasi yang lebih baik. Jadi, asuransi membantu membebaskan pemegang polis dari tugas yang begitu sulit untuk mengatur sejauh mana kerugian yang bisa terjadi terhadap suatu hal. Resiko sendiri bersifat tidak pasti, kapan akan terjadi atau mungkin tidak. Ketidakpastian waktu dan jumlah kerugian inilah yang dapat dihilangkan asuransi kepada tertanggung. Terkait tertanggung sendiri dibebankan oleh premi agar ketidakpastian tersebut dapat diberikan. Yang kedua, memberikan perlindungan. Fungsi utama selanjutnya dari asuransi ialah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian ini tidak pasti akan datang atau waktunya datang atau waktu datangnya dan bila terjadi resiko. Seseorang dapat menderita kerugian entah sebesar apa tanpa adanya asuransi. Sebab itulah asuransi hadir untuk menjamin adanya pembayaran atas kerugian untuk melindungi tertanggung dari penderitaan. Memang mereka tak bisa tahu terjadinya resiko, tetapi mereka siap menanggung kerugian atas resiko tersebut. Yang ketiga adalah pembagian risiko. Oleh karena risiko bersifat tidak pasti, kerugian yang timbul dari risiko pun tidak pasti.
saat risiko terjadi, tentunya umumnya kerugian yang turut timbul akan ditanggung oleh mereka yang terkena risiko. Pada zaman dahulu, pembagian risiko hanya dilakukan ketika adanya kerusakan atau kematian. Namun di zaman ini, dengan adanya probabilitas risiko, hal tersebut dapat disesuaikan dan diterima oleh setiap orang yang memberi premi untuk mendapatkan perlindungan. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Demi melindungi keluarga karena kematian dini atau kematian selama masa polis, kita dapat memanfaatkan adanya asuransi jiwa. Pasalnya, asuransi ini memberikan penanggungan jika keluarga yang diasuransikan mengalami kematian karena hal-hal tertentu. Dengan demikian, jenis asuransi ini membantu keluarga yang tengah berduka untuk berjuang dari segi keuangan yang mungkin mengalami hambatan karena tiadanya pencari nafkah. Yang kedua adalah asuransi berjangka. Sebagai bentuk paling umum dari asuransi jiwa, asuransi berjangka berarti kita membayar premi untuk jangka waktu yang telah disepakati. Jika mengalami kematian dalam jangka waktu tersebut, dana pertanggungan milik kita akan diberikan kepada keluarga. Yang ketiga adalah asuransi seumur hidup. Berbeda dengan pengertian asuransi berjangka, asuransi seumur hidup ialah yang memberikan pertanggungan seumur hidup dan umumnya hingga mencapai usia 99 tahun. Asuransi ini memang dirancang untuk memproteksi pemegang polisnya seumur hidup selama ia menjaga polisnya tetap aktif dan konsisten membayar premi. Jenis asuransi ini disebut pula sebagai polis santunan 100 tahun yang memberikan proteksi asuransi seumur hidup pada seseorang. Yang selanjutnya adalah asuransi unit link. Berikut, asuransi unit link ialah asuransi sekaligus rencana investasi. Dengan membayar premi, kita akan mendapatkan pertanggungan sekaligus pembelian unit ekuitas, utang, dan instrumen lain yang terkait dengan pasar. Dengan demikian, asuransi ini berpotensi memberi peluang untuk menciptakan kekayaan selain sebagai penyedia jaminan hidup. Selanjutnya, asuransi kesehatan. Selain asuransi jiwa, kita dapat membeli asuransi kesehatan untuk diri sendiri atau keluarga seperti pasangan, orang tua, saudara kandung, dan sampai bahati. Umumnya, beberapa perusahaan asuransi memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit, jadi kita bisa memakai nomor polis untuk memanfaatkan layanan non-tunai di rumah sakit yang terkait. Selanjutnya, asuransi pendidikan. Mirip seperti asuransi unit link, asuransi pendidikan pun bisa berfungsi sebagai skema investasi saat membayar premi untuk anak usia 18 tahun atau usia tertentu. Sesuai dengan ketentuan polis asuransi, kita dijamin untuk menggunakan tujuan pendidikan ke anak dan bukan orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, asuransi investasi. Inilah asuransi investasi di mana kita dapat memberikan polis sekaligus kita dapat membeli polis sekaligus melakukan investasi. Asuransi unit link termasuk dalam asuransi investasi yang memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan yang ada. Selanjutnya, asuransi kendaraan. Di era sekarang agaknya asuransi kendaraan merupakan suatu hal yang wajib demi melindungi aset berharga dari kecelakaan atau kerusakan lainnya yang menutup kerugian yang mungkin perlu ditanggung. Terlebih peraturan lalu lintas pun menyarankan kita untuk membawa surat-surat termasuk asuransi saat mengemudi secara bebas. Selanjutnya, asuransi kecelakaan. Umumnya asuransi kecelakaan sering kali disebarkan karena masyarakat beranggapan perusahaan mereka telah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Namun, pikirkanlah kembali aktivitas dan kondisi kerja kita.
Selanjutnya adalah asuransi korporasi. Perlindungan akan didapatkan karyawan dari suatu korporasi dalam asuransi korporasi yang merupakan asuransi kumpulan. Secara umum, perusahaan biasanya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan mereka sebagai aset berharga terkait keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, asuransi hari tua. Usai puluhan tahun bekerja, menikmati hidup ialah impian setiap orang. Misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga dan melakukan berbagai kegiatan sepele atau hobi yang sebelumnya tak sempat dilakukan selama masa produktif pun menjadi agenda penuh hikmat tersendiri untuk dijalani.